Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kemasaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan mudah-mudahan di hari ini pemirsa sekalian selalu mendapatkan taufik hidayah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala urusannya selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kemasaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan di hari ini pemirsa, kami telah mendapatkan suatu kabar bahwasanya di Desa Montong, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur inilah ya, kami mendapatkan kabar bahwasanya di Desa Montong ini ada salah satu makam yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Namanya adalah Mbah Mulyo Kusumo, atau orang sekitar ini menyebut dengan nama Mbah Yai Mulyo Kusumo. Nah, Mbah Yai Mulyo Kusumo ini pemirsa, karena kami tertarik untuk datang ke sini karena konon diceritakan oleh masyarakat sekitar bahwasanya Mbah Mulyo Kusumo ini tidak boleh atau anti lah ya dengan wanita yang masuk lingkungan makamnya atau masuk kuburannya, karena ada cerita di balik itu bahwasanya Mbah Mulyo Kusumo ini adalah merupakan suatu suami yang sangat berbakti kepada sang istri, dan dia pun juga berjanji kepada dirinya sendiri bahwasanya dia akan setia sampai mati dan tidak akan ada wanita lain yang menjadi penggantinya. Nah, itulah ya. Maka makam ini adalah makam yang angker, makam yang paling dikeramatkan oleh masyarakat sekitar ya. Jadi tidak boleh wanita masuk di dalam lingkungan makam ini. Konon dulu pernah dikisahkan oleh warga setempat bahwasanya ada salah satu orang yang sengaja untuk memasuki lokasi pekuburan beliaunya, si Mbah Mulyo Kusumo ini, dan orang tersebut ya keluar dari kuburan langsung gila ya, langsung gila katanya orang di setempat yang namanya owah, pikirannya owah atau gila. Akhirnya dengan keadaan seperti itu orang tersebut dibawa pulang, dan sampai di rumah tidak lama akhirnya meninggal dunia. Itulah salah satu cerita dari masyarakat setempat. Dan berikut juga ada dari rombongan wanita dari luar desa yang bekerja di dalam satu proyek atau pembuatan jalan di depan makam ya, karena makam ini adalah tempatnya di pinggir jalan raya, sehingga pada waktu pembuatan proyek ini ya, banyak wanita-wanita yang bekerja di situ. Dan tanpa disengaja pemirsa, gerombolan atau rombongan wanita tersebut berteduh di makam Mbah Mulyo Kusumo ini, tidak sengaja ya, berteduh. Maksudnya berteduh, namun apa yang terjadi pemirsa, ketika para wanita-wanita ini memasuki makam untuk berteduh, langsung ketika itu pula ya, wanita itu menjadi kerasukan, menjadi gila ya, gila, muntah darah di tempat juga ya. Ini sesuai dari cerita masyarakat setempat. Maka oleh sebab itu makam ini tidak boleh dimasuki oleh wanita ya, karena Mbah Mulyo Kusumo ini saking setianya kepada sang istri sehingga tidak ada pengganti lain, sehingga marah Mbah Mulyo Kusumo apabila ada orang yang mendekati lokasi makam tersebut, merasa marah.
Dan maka oleh sebab itu pemirsa, silahkan ikutilah perjalanan kami untuk menelusuri ya, atau menguak cerita dari Mbah Mulyo Kusumo yang ada di Montong ini. Maka oleh sebab itu pemirsa, silahkan menikmati video dari kami. Oke pemirsa, saat ini kami berada di pintu gerbang dari makam Simbah Yai Mulyo Kusumo yang ada di Talun ya, Desa Montong, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Nah, inilah pemirsa lokasinya, ada di tepi jalan raya ya, jalan desa antara Montong dan Grabagan ini ya. Jadi bisa kalau dari arah jalan raya Tuban ya, bisa melewati sebelah sisi timur kantor polisi ya, kantor polisi ya, sebelah timur kantor polisi Desa Montong. Itu ada jalan menuju ke arah selatan, yaitu turut di situ, ikutilah. Nah, terus nanti sampai di salah satu tempat ada tulisan namanya makam Mbah Mulyo Kusumo. Inilah pemirsa lokasinya, pohonnya tinggi-tinggi, lahannya luas sekali ya. Luas sekali pemirsa lahannya ini. Jadi ini lahan milik pemakaman ini. Jadi luas sekali. Dan setelah kami berbincang-bincang kepada salah satu masyarakat yang ada di lingkungan sini, kami menyimpulkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh masyarakat ini, Mbah Mulyo Kusumo ini adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mbah Mulyo Kusumo ini ditengarai sangat sangat keras, galak lah, galak, keras ya. Jadi barang siapa wanita, jadi seorang wanita, barang siapa wanita yang memasuki lokasi makam ini akan mendapatkan suatu bencana, karena sudah sering kejadian seperti yang disampaikan oleh masyarakat setempat, bahwasanya ada orang pendatang ya, ini telah waktu membangun jalan banyak perempuan di situ, akhirnya masuk dalam lokasi makam, berteduh lah mungkin demikian ya. Pada waktu itu langsung muntah darah, pulang seperti orang gila, dan akhirnya pun meninggal. Itu salah satu contohnya demikian. Dan ada juga yang lain juga demikian. Ada salah satu perempuan yang memang sengaja masuk makam, nah ternyata ya pikirannya kalau orang desa mengatakan demikian ya. Itu apa? Ya sepertinya gila, demikianlah gila. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, makam ini sangat ditakuti sekali oleh kaum perempuan, ditakuti sekali. Walaupun pada waktu manganan ya laki-laki semua, tidak ada perempuannya di lokasi makam ini. Karena apa pemirsa? Karena Mbah Mulyo Kusumo ini konon dulu diceritakan bahwasanya Mbah Mulyo Kusumo ini adalah seorang tokoh, seorang punggawa suatu kerajaan lah, demikianlah ya, seorang punggawa yang pada waktu itu Mbah Mulyo Kusumo ini mempunyai rumah tangga yang cukup harmonis sekali. Rumah tangganya bahagia, sentosa, tidak kekurangan dari sesuatu apapun ya. Harta bendanya juga banyak, sanak keluarganya juga banyak, masyarakat juga
ramah semua ya, jadi ayem tentrem lah rumah tangga dari si Mbah Mulyokusumo ini. Namun di suatu saat Mbah Mulyokusumo ini mendapatkan suatu musibah, terjadi sesuatu apa ya, musibah lah, ada musibah di dalam rumahnya, sehingga mengakibatkan sang istri tercintanya ini hilang, dibawa oleh para perampok, oleh para penjahat demikian ya. Jadi Mbah Mulyokusumo ini mempunyai istri yang sangat cantik sekali dan sangat disayangi ya. Dan Mbah Mulyokusumo ini wow ya, cintanya bukan main lah, setengah mati demikian. Nah karena itulah ya, karena ada peristiwa yang ada di rumahnya melanda dirinya, ketika itu sang pencuri, penjahat dan lain sebagainya ini menculik istri dari sang Mulyokusumo ya. Karena istri dari Mulyokusumo ini memang betul sangat dikagumi oleh masyarakat, kecantikannya sangat dikagumi oleh masyarakat karena keramah tamahannya ya, sehingga masyarakat ini banyak yang tertarik demikian. Sehingga pada waktu itu di kesempatan malam hari yang sudah diceritakan bahwasanya istri si Mulyokusumo ini hilang, dibawa lari oleh sang pencuri. Akhirnya dengan kondisi demikian pemirsa, sang Mulyokusumo ini menjadi susah, gelisah ya, linglung, pikirannya kalut ya. Akhirnya beliau ini bertekad untuk keluar dari Punggawa, keluar dari lokasi kerajaan demikian, untuk mencari sang istri yang hilang tersebut. Jadi ketika Ki Mulyokusumo ini keluar dari pendopo kerajaan ya, demi untuk mencari sang istri ini, Ki Mulyokusumo ini pun juga bersumpah di dalam hatinya bahwasanya dia akan selalu setia kepada sang istri, selalu menjaga sampai mati kepada sang istri, dan tidak ada orang lain atau tidak ada wanita lain yang bisa menggantikan sang istrinya ini ya, karena merasa tidak ada yang bisa menggantikan karena kecantikannya, keramah tahamannya, baik budi pekertinya inilah ya, sehingga sang istri yang cantik jelita tersebut membuat Ki Mulyokusumo ini tergila-gila ya. Nah dalam perjalanan untuk mencari sang istri itu pemirsa, akhirnya si Mulyokusumo pun sampai di suatu tempat ya, di tepi hutan, dan beliaunya singgah di situ atau istilahnya bertempat tinggal di situ sambil mencari sang istrinya, sambil tanya-tanya kepada orang yang lewat, karena tempatnya ada di pinggir jalan sehingga banyak orang yang lewat. Dan pada waktu itu pun Ki Mulyokusumo juga tidak lupa untuk bertanya kepada orang yang lewat tersebut, apakah ketemu dengan sosok seorang perempuan yang begini. Nah pokoknya menggambarkan istrinya lah. Namun Ki Mulyokusumo pun juga sia-sia belaka, tidak ada jawaban sekalipun ya, karena sumpahnya tadi Ki Mulyokusumo tadi ya, akan setia sampai mati, tidak akan tergantikan oleh wanita lain ya, dan lain sebagainya pemirsa. Mulyokusumo akhirnya pun hidupnya ya menjadi linglung demikian, menjadi linglung dan sebagainya lah. Akhirnya beliau ini bertempat tinggal di situ dan
Ya singkat cerita bahwasanya akhirnya si Mulyokusumo ini meninggal di lokasi itu, dan setelah itu pun juga masyarakat menguburkan juga di lokasi itu. Dan lokasi ini pemirsa, ini luas sekali ini adalah tanah milik pemakaman Mulyokusumo ini, luas sekali pemirsa. Jadi itulah salah satu cerita bahwasanya Mulyokusumo yang setia kepada istrinya, tidak ada yang bisa menggantikan posisi dari istrinya tersebut. Maka ketika istrinya ini hilang dicuri orang, maka beliaunya ini mencari kesana kemari dan akhirnya sampailah di suatu tempat, dan Ki Mulyokusumo pun juga akhirnya bertempat tinggal di tempat ini dan meninggal pun juga di tempat ini. Inilah Ki Mulyokusumo. Nah ini makamnya ya, ini makamnya ini pemirsa. Jadi sekali lagi bahwasanya para wanita dilarang masuk lokasi makam Ki Mulyokusumo ini. Ini dari orang-orang sekitar, penduduk desa sini pun juga demikian. Apabila ada orang yang masuk sini pasti akan diperingatkan, akan diberitahu ya. Jangan sampai masuk situ nanti khawatir ada apa-apanya ya, ada apa-apanya. Soalnya seperti di depan tadi kami ceritakan bahwasanya ada seorang wanita yang memang tidak tahu, akhirnya masuk dalam lokasi makam, akhirnya menjadi gila, muntah darah dan lain sebagainya. Begitu juga dari sisi ada ya orang yang sengaja masuk ya, dan pulangnya pun juga gila dan meninggal pula pada waktu itu. Nah, inilah pemirsa salah satu keangkeran, salah satu apa istilahnya keajaiban ya, salah satu keangkeran dari makam Ki Mulyokusumo ini. Maka oleh sebab itu pemirsa, apabila pemirsa penasaran ingin berziarah ke makam Ki Mulyokusumo ini, kami persilahkan. Tepatnya sekali lagi ada di Jalan Raya Desa antara Banyurip Grabakan ya. Jalan utamanya ada di timur, ya, timur sebelah pasar ini, Pasar Montong ini, ada belokan ke selatan, yaitu langsung terus ya, langsung masuk terus. Dari situ nanti akan ketemu pemakaman dengan tulisan makam Ki Mulyokusumo. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi ini bisa membawa pengetahuan kita tentang keajaiban, tentang keramat-keramatnya para wali di tanah Jawa ini ya. Keramatnya ada yang baik, ada juga yang mungkin merugikan kepada masyarakat. Nah inilah, tapi itu karena para wali ini mempunyai keramat tersendiri ya, sehingga sampai hari ini pun juga mempunyai keramat seperti itu. Dan keramat ini bisa dibuktikan dan bisa dinyatakan. Apabila tidak percaya silahkan silahkan. Oke, demikian tadi sekedar cerita dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah kami beri kami mintai keterangan tadi. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kekurangan dari kami Kembang Taman Group, sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.